Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli Allah ya nur wa ya ahli nur tijahi wa bi karamatil awliya wa syuhada'i salihin amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal serupa terlimpah kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah tarawih yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Tidak terasa sudah ini malam ke 13 puasa ke-12. Alhamdulillah kita sudah menuju pertengahan Ramadan dan insyaallah dia akan menurun. Menurun ini bersamaan juga dengan majunya saf. Kalau Ramadan naik, safnya ke belakang. Kalau Ramadan menurun, safnya ke depan. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya lihat tidak ada pengurangan yang di dalam. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang saya muliakan rahmati Allah. Mari kita berbicara sedikit tentang yang gaib-gaib dulu, yaitu peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi dua kali. Yang pertama terjadi kepada setiap makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nafas, ada nyawa pasti mati. Pasti mati. Dan satu peristiwa yang terjadi hanya sekali sesuai ketetapan Allah. Itulah disebut yaumul qiyamah. Dua-duanya disebut kiamat juga oleh Nabi. Yang pertama, yang setiap orang mengalami kematian, Nabi katakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang menemui kematian, kiamat kecil sudah terjadi pada dirinya. Dan yang kedua kata Quran, yaitu fa idza jaa qammatul kubra. Fa idza jaa qammatul kubra, yaitu peristiwa besar. Nah, pada peristiwa yang besar itu terjadi, kita tidak dapat informasi sama sekali kecuali dari Quran dan hadis Rasul. Tapi untuk yang pertama, yang setiap manusia menemui kematian, itu dapat kita lihat dan dapat kita saksikan setiap saat. Bagaimana orang mati dengan berbagai keadaan. Tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Berapa banyak cara orang mengalami kematian, namun mati itu cuma satu rasanya, sakaratul maut. Ada yang mati tenggelam, mati sakit, mati terbakar, mati jatuh, mati dibunuh, dan sebagainya. Itu hanya aneka rupa cara orang menemui kematian. Tapi kematian cuma satu, yaitu pisahnya ruh dari jasad. Sebelum itu terjadi, kata Quran pada surat Qaf, Allah berfirman, "Id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Sebelum manusia mati, terserah dia mau mati tenggelam, dia mau mati dalam keadaan apapun, tapi peristiwa kejadian ruh berpisah dengan jasad tidak akan terjadi kata Quran sebelum ada dua malaikat yang turun sebelum datangnya malakul maut. Id yatalaqqal mutalaqqiyan, bertemu dua malaikat penerima
Yang satu kan duduk di sebelah kanan si calon mayit, dan yang satunya di sebelah kiri ketepukan surat Qaf. Ma yalfidu min qaul, tidak ada satupun lafaz yang keluar dari lisannya maupun dari hatinya, illa raqibun atid, kecuali ada raqib dan atid yang akan menulis, mencatat, dan itu tidak akan terhapus oleh tinta apapun. Buat malaikat. Kemudian sesudah itu, wajaat sakratul maut bil haq, datanglah sakratul maut ditandai dengan turunnya malakul maut. Yang dua itu cuma duduk di kanan dan di kiri kata Tuhan. Yang sisanya menahan yang akan mati, sehingga orang yang akan mati tidak akan bisa lagi bergerak, karena ruhnya akan dicabut dengan cara yang paling halus atau dengan cara yang paling kasar, tergantung amal. Bulan Ramadan, inilah waktunya kita memperbaiki sebelum kita menemui kematian. Ketika ruh dikeluarkan, jangankan saya, jangankan kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, alangkah pedihnya sakratul maut ini ya Aisyah. Nabi meminta air, kemudian membasuhkan ke wajahnya dan kepalanya, saking beratnya sakratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Malaikat maut berkata kepada Nabi Allah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, inilah cara yang paling halus yang pernah aku lakukan, yang tidak pernah aku lakukan kepada makhluk selain engkau. Nabi minta tolong dengan pertolongan Allah, maka keluarlah doa, Allahumma qawwin alayya fi sakratil maut. Bagaimana dengan kita? Tenang Pak, orang muda semua tenang, gemur. Tinggal bagaimana caranya, tergantung amal kita masing-masing. Belum tentu yang bicara ini lebih baik daripada yang mendengar, pun sebaliknya demikian. Berarti perbaiki niat. Perbaiki niat untuk Ramadan, perbaiki niat untuk bertarawih, dan perbaiki niat untuk berzakat di bulan ini. Jadi paham Pak? Boleh lanjut sedikit? Saya diberi waktu 2 jam setengah. Nanti mau lihat saya yang bertahan atau saudara yang keluar. Berikut. Setelah ruh dikeluarkan, kalau amalnya saleh, maka diserahkan kepada ashabul yamin, kepada malaikat yang sebelah kanan, kata Quran, rohnya. Dan bila buruk amalnya, kepada malaikat yang sebelah kiri yang diserahkan. Kemana dia dibawa? Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi hatta ila yaumi yub'atsun. Rohnya Allah diambil oleh malaikat dan diletakkan di barzakh namanya. Apa itu barzakh? Barzakh adalah satu tempat yang masih ada di dunia, belum ada akhirat karena belum ada kiamat. Itulah barzakh namanya. Apa itu barzakh? Dinding yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Kita terperangkap di tengahnya. Di depan kita melihat akhirat, di belakang kita berpaling, kita melihat dunia yang telah kita tinggalkan. Demikian hadis Rasul menjelaskan, demikian pula ulama mensyarahnya dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terperangkap. Maka itu sebab itu kata Nabi, jangan kau permalukan keluargamu yang telah wafat. Jangan kau permalukan keluargamu yang telah wafat, ayah dan orang tuamu, dengan amal-amalmu yang buruk di dunia, karena mereka dibalas menyaksikan seperti apa yang kau lakukan. Maka umat Islam diajarkan berdoa dan mendoakan mereka yang telah wafat, dan minta agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah seperti perbukaan tadi. Wa yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lumin wa afiyatin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di pembukaan. Bisa dipaham Pak? Kemudian setelah ditempatkan, tibalah hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang diberitahu oleh Allah kapan datangnya kiamat. Jangankan manusia, malaikat Israfil yang memegang sangkakala pun tidak diberitahu Allah kapan datangnya kiamat. Dia hanya menunggu dan menanti sejak diciptakan kapan perintah turun untuk menghancurkan alam semesta. Ketika datang perintah Allah, yang terjadi adalah
Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu darat. Kau lihat bagaimana matahari kami gulung, bagaimana bintang berguguran, bagaimana planet satu dengan yang lain saling bertabrakan. Kemudian yang terjadi yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini kan Quran menjelaskan. Hari itu kau lihat ayah meninggalkan anaknya, ibu lupa dengan bayinya, saudara tidak ingat lagi saudaranya. Saking dahsyatnya peristiwa itu, sehingga yang terjadi, aku adalah aku, nafsi, nafsi. Yang berikut, kehancuran alam semesta ini dijelaskan kembali oleh Quran pada ayat yang lain. Langit sudah hancur dimusnahkan Allah, bumi telah tiada, tampak pun tersisa sedikit pun. Maka kemudian datang kehendak Allah, hanya Allah yang tahu berapa jaraknya antara penghancuran dan penciptaan kembali. Quran menceritakan, yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. Dan hari itu kami ganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang baru, dan semua itu menuju kepada Allah yang perkasa lagi Maha Tunggal. Pada hari itu Allah berfirman, Allah berkata, mana raja-raja, mana penguasa-penguasa, mana yang takabur, sombong dan sebagainya, mana mereka yang dulu menentang dan menentang ajaran-ajaranku, yang mengingkari wujudku, mana mereka? Tiada yang menjawab, karena semua sudah musnah. Allah ciptakan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru, kata Nabi, jarak matahari bukan lagi 150 juta kilo dari matahari dengan bumi, tapi jaraknya tinggal sejengkal di atas kepala, kata Rasul. Itulah matahari yang mahsyar. Sehingga Nabi mengatakan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal. Ada yang keringatnya hanya sampai di tumit, sampai di lutut, sampai di pusat, ada yang sampai di leher, ada yang tidak kelihatan lagi kepalanya. Apa yang terjadi? Kata Quran lagi, la yamutu fiha wa la yahya. Kau tidak bisa mati dan kau tidak bisa hidup. Itu belum dihitung amalnya, Pak. Baru perskot, baru panjang. Setelah semua sudah manusia dalam keadaan berdiri, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adinahu rahman, kata Quran. Hari itu roh-roh dan malaikat berdiri bersaf-saf menanti dan menunggu keputusan ilahi Rabbi. Malaikat, Pak, bersaf-saf. Kita juga bersaf-saf. Makhluk yang lain juga bersaf-saf menanti dan menunggu keputusan Allah Rabbul Jalil. Maka hari itu, kata Quran pula, wal waznu yawma idil haq. Allah tegakkan timbangan amal di yaumil mahsyar. Apa itu timbangan? Bagaimana bentuknya? Macam mana cara dia menimbang amal kita? Quran menjelaskan lagi. Cara timbangan dia menimbang. Timbangan ini disebut dengan timbangan al-haq, timbangan kebenaran. Dia tidak akan pernah menimbang keburukan, tapi akan menimbang kebaikan. Mari kita lihat 2 jam ke depan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun ketika amal kebajikannya ditimbang di timbangan itu dan berat nilainya, maka ketahuilah, kata Quran, kau akan lihat timbangan dia bergerak sesuai dengan beratnya amal. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi bila yang dia timbang adalah dosa dan keburukan, seluas lautan dosa kau bawa di hadapan timbangan, setinggi langit pun tumpukan maksiat kau bawa. Kau lihat, kata Quran, timbangan tidak akan bergerak sama sekali. Karena timbangan tidak pernah mau menimbang dosa dan kesalahan. Dia hanya mau menimbang amal saleh. Sehingga kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau anggap remeh dengan sebuah senyum yang ikhlas kepada saudaramu. Asalkan senyum ikhlas, timbangan amalmu kau lihat akan bergerak. Dia menimbang bergeraknya sedekah senyum. Baru sedekah senyum belum zakat. Saya sengaja kutip ayat Tuhan semua
supaya tidak ada yang bantah hadis dhaif. Bilang saja ayat Quran dhaif. Kenapa timbangan amal tidak mau menimbang keburukan? Karena memang dosa tidak ada nilainya sama sekali. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita lihat. Silakan Anda dipanggil sebagai seorang pengusaha, silakan Anda dipuja dan dipuji sebagai seorang bangsawan, silakan Anda memiliki kekayaan emas bertumpuk-tumpuk, tapi kalau perbuatan bejat, manusia hormat di hadapanmu, tapi di belakangmu engkau dicibir dan hina. Allah. Betul tidak? Betul. Dosa tidak ada nilainya, maka timbangan tidak mau bergerak untuk menimbang dosa. Tapi walaupun engkau bukan manusia terpandang, engkau bukan manusia yang memiliki kekayaan, tapi hatimu, senyummu ikhlas kepada saudaramu, engkau lebih dihormati daripada seorang pejabat dengan kemuliaan tapi dengan perbuatan hina. Timbangan tidak menimbang kecuali yang baik. Jangan remehkan tarawih, jangan remehkan sedekah, jangan remehkan dengan hal-hal di mana nilainya kebaikan, karena itu yang akan menimbang dan memberatkan amal kita di yaumil mahsyar. Terakhir, dua kali saya bilang terakhir, ini terakhir betul. Kalau saudara terlambat makan sahur, dalam hati kaget, Allah Akbar, sudah jam 4 lewat, buru-buru makan, baru 2-3 kali punya, terdengar azan, lanjut apa berhenti? Berhenti. Ya? Berhenti. Yang di mulut? Mau tahan sampai maghrib. Ada orang salam, kenapa? Itu. Atau melanjut? Nah, mari kita dengar. Jangan saya pakai pendapat saudara, jangan juga pakai pendapat saya. Karena Anda dan saya sama-sama adalah umat Rasul. Kita pakai pendapat Rasul. Apa Nabi katakan? Idza sami'a ahadukum nida wal ina 'ala yadi falam yata' hatta yaqdi hajatahu minhu. Bila engkau mendengar azan subuh dikumandangkan, di tanganmu masih ada piring makanan sahur, jangan letakkan sebelum kau habiskan apa yang di tanganmu. Yang di tangan bukan yang di meja. Sudah paham? Yang di mana? Di tangan. Yang di tangan bukan yang di meja. Tapi Ustaz, ini kan persoalan nasi, airnya di meja. Satu paket. Yang di gelas bukan yang diceret. Yang pertama. Yang kedua, sahurnya lewat, subuhnya terancam lewat, bangun jam 7. Salat subuh apa tidak? Salat. Di mana ada orang salat subuh jam 7? Coba. Jangan pakai Anda, jangan pakai saya, pakai hadis Rasul. Nabi mengatakan, "Man nama 'ala salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha." Bila orang tertidur atau lupa, kemudian salatnya lewat waktunya, maka ketika dia ingat dan dia terbangun, segera ambil wudu dan salat. Itulah waktu yang Allah berikan kepadanya. Kepadanya, bukan kepada temannya di samping. Ya, terakhir betul. Percaya saya, terakhir betul. Yaitu zakat. Kasih keluar, kasih zakat. Zakat itulah yang akan melindungi kita dan diri kita, harta kita. Kenapa? Karena Quran mengatakan demikian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, bukan minta. Ambil dari harta mereka yang sudah wajar diambil kelebihannya sebagai sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Artinya yang wajib 2,5%, yang sunnah tanpa batas. Kenapa yang wajib 2,5%? Karena itu perintah Allah. Kenapa yang sunnah tanpa batas? Karena itu kemauan kita. Tapi yang pasti 1000 rakaat sunnah tidak akan mampu menutupi 2 rakaat sunnah. Karena itu awalnya perintah Allah. Jadi paham? Nah, kasih keluar zakat. Tapi lanjutan ayat Allah mengatakan apa? Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Engkau yang menerima zakat, maksudnya orang susah. Engkau kata Quran yang menerima zakat, wassalli alaihim, doakan mereka yang keluarkan zakat. Kenapa kata Quran? Inna salataka sakanun lahum, karena doamu wahai fakir miskin akan mendatangkan keamanan, ketenangan kepada yang keluarkan zakat. Saudara,
Hidup ini akan tenang bila kita punya materi cukup. Hidup ini akan tenang bila istri kita lebih dari satu. Hidup akan tenang bila kebutuhan hidup kita terpenuhi sesuai dengan standar. Hidup kita akan tenang bila harta kita tidak terganggu dan diganggu. Betul tidak? Ketenangan ini hanya lahir dari sebuah doa, yaitu yang keluar dari mulutnya fuqara wal masakin. Dari mereka kata Tuhan, dijamin doanya diterima oleh Allah. Yang kaya kasih doi, yang miskin balas doa. 11 bulan yang kaya cari doi, 1 bulan Ramadan yang kaya cari doa, dan itu hanya ada kepada fuqara wal masakin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.